Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wan naf'a wal indifa' wal mudzakarah wat tadhkirah wal ifadah wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Kepada pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah dan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semoga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah ini kita jadikan menjadi orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa NTV yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus atau dilahirkan ke permukaan bumi ini, manusia pada waktu itu sebenarnya hakikatnya sama seperti manusia zaman sekarang. Dilihat dari pekerjaan, ada orang yang sebagai petani, ada sebagai pedagang, ada sebagai karyawan, ada sebagai produsen atau bikin sesuatu hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan manusia seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang semua pekerjaan, tidak melarang semua latar belakang dari manusia, dari pekerjaannya ataupun yang lainnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan etika bagaimana seorang petani menjadi petani yang baik, menyempurnakan etika bagaimana pedagang yang baik, menyempurnakan etika bagaimana menjadi orang yang bikin sesuatu untuk orang lain dengan cara yang baik dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang lain. Pemirsa NTV yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus memberikan solusi, karena dikatakan oleh para ulama, oleh sebagian ulama, bahwa setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Setiap yang bernyawa pasti punya masalah. Sehingga ketika kita menyadari setiap manusia yang hidup ini punya masalah, insya Allah kita tidak akan, bahasa Jawanya, tidak akan kemaruk, tidak akan tergila-gila atau menyimpulkan bahwa semua orang itu enak. Tidak. Karena manusia diciptakan ketika hidup pasti punya masalah. Orang kaya dengan kekayaannya dan serentetan kehidupannya pasti punya masalah. Orang miskin dengan serentetan kehidupannya pasti punya masalah. Semua punya masalah. Tapi ulama ini menyampaikan dengan sebuah nasihat. Beliau mengatakan, nasihat dilanjutkan dengan kata beliau, fokuslah pada solusi. Karena kehidupan manusia punya masalah, maka hal yang terbaik bukan mempermasalahkan masalah yang diberikan oleh Allah, bukan mempermasalahkan sesuatu yang diujikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala,
tapi fokuslah pada solusi. Sehingga kita ingat ketika pada waktu sekolah SD, SMP atau yang lainnya, ketika kita menghadapi ujian di sekolah, maka wanti-wanti para guru kita, para pembimbing kita sudah memberikan wejangan dengan tulisan yang besar, harap tenang, ada ujian. Karena ketika kita masuk ujian sama seperti kehidupan kita masuk dalam kelas, maka tidak boleh kita mempermasalahkan ujian yang diberikan oleh sang penguji atau sang guru, tapi kita fokus dan tenang untuk menyelesaikan masalah nomor satu, pertanyaan nomor satu, pertanyaan nomor dua, dan selanjutnya. Sehingga ketika masa waktunya atau jamnya sudah habis, insya Allah kita dalam menghadapi ujian di dalam kelas selesai dengan baik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai manusia, yang tadi diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus sudah melihat keadaan yang seperti sekarang ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi-solusi yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu sebenarnya manusia pada zaman era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan solusi oleh para ahlinya. Misalkan pertanian dengan segala kecanggihannya pada waktu itu, orang-orang pakar ekonomi atau pakar pertanian memberikan bagaimana menjadikan akan menghasilkan kurma yang baik. Ketika dalam berdagang, bagaimana cara berdagang yang baik. Itu diberikan oleh manusia dari akalnya. Karena para ulama menyimpulkan solusi yang diberikan oleh Allah, solusi yang diberikan hakikatnya dalam manusia untuk manusia di kehidupan ini ada dua solusi. Yaitu solusi yang diberikan dari akli, yaitu solusi yang diberikan oleh manusia dengan segala perjuangannya yang diambil dari akal. Bagaimana akal? Misalkan contoh yang sudah kita terangkan tadi, bahwa ketika kita kepingin menjadi sukses di dalam pertanian misalkan, sudah ada buku, bahkan sudah ada sekolah perguruan tinggi yang jurusan untuk khusus pertanian. Begitu juga untuk masalah kedokteran, untuk masalah perdagangan, untuk masalah yang lainnya. Itu manusia sudah berjuang sehingga ada sekolah ini, sekolah itu untuk memberikan apa? Solusi yang itu diberikan oleh manusia dari akalnya. Pemirsa NTV yang berbahagia, kita tidak menyampingkan, kita harus mengambil apa yang diberikan oleh manusia untuk manusia yang diperas atau dihasilkan dari akal sehat mereka. Tapi kita juga enggak boleh melupakan sebuah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan, yang disampaikan kepada utusannya untuk sekarang, yaitu kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga solusi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dititipkan kepada para sahabat, kemudian dari para sahabat dititipkan lagi disampaikan kepada para tabi'in, kepada tabi'in, sehingga sampai kepada para ulama, para alim, dan alhamdulillah sampai terkenal di Jawa ini dengan yang namanya Wali Songo, yang beliau memberikan solusi bukan cuma urusan agama, yang beliau juga memberikan solusi bagaimana menghasilkan perdagangan yang sesuai dengan yang diharapkan, yang solusinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa NTV yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan solusi untuk kita agar kita selalu semangat di dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi ini selama masih hidup kita. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
yuhibbul mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, sangat mencintai, al-mu'min al-muhtarif, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, al-muhtarif, yang beraktivitas, yang semangat, yang bergerak. Sehingga ini menjadi isyarat, menjadi merupakan power bagi kita agar kita ini tuh ternyata agama kita, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma memberi solusi untuk ibadah, untuk sholat, untuk zakat, yang lainnya, enggak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sangat mencintai, Allah sangat mencintai orang yang bekerja. Sehingga kita sering mendengar para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan orang yang beraktivitas pada pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umat saya li fi bukuriha, di dalam pagi harinya. Karena kita sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur pagi, untuk bermalas-malasan pada waktu setelah subuh. Pemirsa NTV yang berbahagia, dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang hebat, orang yang dicintai oleh Allah bukanlah orang yang sudah kaya, bukan orang yang sudah kaya tapi malas-malasan, bukan. Pemirsa NTV yang berbahagia, mari kita lanjutkan nanti pembahasan ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita sampaikan bahwa berkesimpulan bukanlah orang yang hebat itu yang setiap pagi terus ngopi, orang kaya yang tiap pagi ngopi terus nyantai setelah itu tidur, bukan. Bahkan sebagian ulama mengarang sebuah kitab yang diberi judul kitab tersebut dengan Al-Barokah fi Fadlis Sa'i wal Harokah, keberkahan dari keutamaan berusaha atau beraktivitas. Salah satu penyebabnya di masyarakat di daerahnya beliau itu berkesimpulan bahwa orang yang hebat adalah orang yang nyantai, orang yang membelakangkan tangannya dan menunjuk orang lain yang karyawan atau yang lainnya, orang menunjukkan orang miskin, menunjukkan tangannya untuk menyuruh gini dan gitu, bukan. Sehingga disimpulkan itu dan dibenarkan dan diluruskan oleh ulama tersebut bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mukmin dan beraktivitas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa NTV Qalbun Salim yang berbahagia. Di antara solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara lain yang terkenal yang kita sampaikan tadi dengan istilah al-barokah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini dengan organisasi kita yang paling besar, yaitu dengan Nahdlatul Ulama'nya, kita sering mendengar barokah. Kita pulang dari rumah habis selamatan membawa barokah yang terkenal dengan sebutan berkat. Kita ketemu dengan ulama, minta doa berkah. Kita bertemu dengan kiai sepuh, membawa air, minta air barokah dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya barokah itulah yang dititipkan oleh Rasulullah, yang dititipkan oleh Allah kepada Rasulullah sehingga nyampe kepada kita dengan istilah barokah.
Karena barokah itu adalah salah satu solusi yang dibutuhkan oleh kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa NTV Qalbun Salim yang berbahagia. Sebagian ulama mengatakan mahiyal barokah. Al barokah hiya ziyadatul khair. Barokah adalah tambahnya keberkahan. Iya. Tapi sebagian ada yang mengatakan tidak setuju, wah barokah ini terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya solusi yang diberikan oleh Allah inilah yang dinamakan berkah, dengan kata lain barokah. Sebagian ulama memberikan definisi al-barokah yang mungkin pas buat kita sampaikan kepada saudara kita sampaikan kepada masyarakat umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya lebih identik di Indonesia, yang setiap harinya bertemu dengan istilah barokah. Al-barokah hiya faudun ilahiyun. Ja'alallahu liman sya'a wa lima sa'a. Idza asaba as-su'bata tasahhalat wa idza asaba al-bu'dada taqarrabat wa idza asaba al-qalilata takatsarat atau kama qol radhiyallahu anhu. Barokah adalah faudun ilahiyun, anugerah ilahi, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu tidak ada di dunia ini istilah anugerah kecuali sesuatu yang besar. Tidak mungkin kita mendapatkan, alhamdulillah saya dapat dari teman rezeki, dapat anugerah berupa uang 2.000, tidak mungkin. Alhamdulillah saya mendapatkan anugerah apa? Pensil seharga 750, tidak mungkin. Kita sering mendengarkan istilah anugerah, yaitu penghargaan besar, anugerah dari presiden, anugerah dari ini, anugerah dari kiai fulan, anugerah dari ini, dari itu. Yang mana kita sepakat bahwa anugerah ini adalah sesuatu yang besar yang kita memang mengharapkannya. Dan bagaimana kalau kita mendapatkan anugerah itu dari manusia, sudah sedemikian bangganya kita, sedemikian kita senang, kita sampaikan, alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan, tanda tangan dari seorang ulama dunia, alhamdulillah saya mendapatkan tanda tangan dari orang yang saya cintai di dunia ini, kita banggakan. Bagaimana anugerah tersebut yang kita dapatkan dari ilahi, yang mana anugerah tersebut yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lebih kita banggakan, lebih kita pertahankan, karena sebuah penghargaan atau anugerah tersebut tentunya sekali lagi sesuatu yang besar. Faudun ilahiyun, yang anugerah tersebut ja'alahullahu liman sya'a, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liman sya'a, kepada seseorang yang dikehendaki. Walima sya'a, dan kepada sesuatu yang dikehendaki. Itulah anugerah. Dari sebagian definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata anugerah atau ternyata barokah ini enggak serta-merta orang mendapatkannya. Tapi terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah, terhadap sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kalau ada sesuatu, berarti ketika Allah menghendaki, berarti harus ada usaha. Kita umpamakan seperti sebuah supermarket memberikan promo diskon. Diskon, misalkan contoh ini mobil merek ini seharga 1 miliar. Karena promo ini pada hari ini, bulan ini pas bertepatan dengan hari raya ini misalkan. Diskon besar-besaran harga 1 miliar menjadi 500 juta. Dan ini tentunya penghargaan atau promo diskon ini tidak semua akan mendapatkan. Tapi bagi supermarket atau mall atau apa namanya yang dikehendakinya, tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh supermarket atau mall tersebut. Salah satunya
yaitu harus punya keinginan. Bahwa orang yang mendapatkan diskon yang aslinya mobil 1 miliar ini bisa menjadi 500 juta, satu harus punya keinginan. Ternyata kita melihat di medsos atau di HP atau yang lainnya, ada mobil yang seharusnya seharga 1 miliar menjadi 500. Punya keinginan. Tidak cukup dengan keinginan. Nyampe sana saya ingin mendapat, enggak bisa. Tentunya harus punya uang sebanyak 500 juta. Bukan cuma itu saja, saya sudah punya niat, saya sudah punya uang 500 juta, tidak cukup. Minimal kita harus nelpon walaupun misalkan secara online. Kalau tidak kita harus mendatangi tempat tersebut, dan tidak cukup itu, harus ada selanjutnya, harus ada harus ada ngomong sama orangnya, harus ada akad, harus ada baru selesai kita menyerahkan uang dan mobil disampaikan, baru kita mendapatkan yang namanya mobil yang seharusnya seharga 1 miliar menjadi 500 juta. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika kita kepingin mendapatkan anugerah ini. Walaupun Allah ingin menghendaki, tapi harus ada fase-fase, harus ada niat minimal. Harus ada usaha-usaha seperti layaknya kita kepingin usaha mendapatkan mobil yang seharganya 1 miliar sehingga menjadi 500 juta. Yang selanjutnya yaitu idza asaba as-su'bata tasahalat. Ketika anugerah faudun ilahiyin, anugerah Allah ini, anugerah Tuhan ini mengenai sesuatu yang sulit, tasahalat akan menjadi gampang. Wa idza asaba al-bu'dada taqarrabat. Ketika mengenai sesuatu yang jauh, taqarrabat akan menjadi dekat. Wa idza asaba al-qalilata taqarrabat. Wa idza asaba al-qalilata takatsarat. Ketika mengenai sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini sudah jelas bahwa ternyata inilah yang kita cari. Ketika kita tidak punya pekerjaan, jauh pekerjaan masih ada di angan-angan kita, kepingin menjadi pekerjaan, mendatangi pekerjaan ini, kepingin punya pekerjaan ini, kepingin menghasilkan ini, yang masih jauh menjadi dekat, itulah yang kita inginkan. Itu sebenarnya hakikatnya barokah. Jadi barokah tidak ada urusannya, ini ternyata menyembah manusia, enggak. Karena kita yakin ketika ulama, ketika barang seperti emas misalkan. Emas ini termasuk dikategorikan berkah, iya. Karena apa? Karena sebenarnya sama dengan batu atau yang lainnya. Tapi kenapa harganya kok beda? Itulah salah satu barokah, itulah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya ketika manusia tahu bahwa emas ini adalah sesuatu yang tidak tahu bahwa emas ini sesuatu yang remeh, tidak mungkin diambil. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan ini setelah pariwara berikutnya. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, berarti Allah Subhanahu wa taala menitipkan solusi ini dan diberikan kepada kita. Coba kenapa kadang-kadang kita ini cuma yang kita tahu adalah keberkahan mencium tangannya ulama, itu baik. Minta doa kepada ulama itu baik. Tapi sebenarnya banyak solusi-solusi atau keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam keadaan apapun profesi kita akan mendapatkan solusi, baik solusi yang diberikan oleh akal manusia yang kita sampaikan tadi,
dan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang berbahagia, seorang ulama memberikan atau merangkum sebuah solusi ini, sebuah keberkahan ini, yaitu ada sekitar 40 sesuatu yang menyebabkan kita ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada 40 hal yang ditulis oleh seorang ulama yang apabila kita melaksanakan 40 ini, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan barokah diri kita. Seandainya kita sudah menjadi orang yang kaya dengan keberkahan ini, dengan solusi ini, kekayaan kita akan menjadikan kekayaan yang membahagiakan diri kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi karyawan, ketika pekerjaan kita karyawan, dengan mendapatkan barokah atau solusi dari Allah, pekerjaan karyawan ini akan menjadikan kita tenang, akan menjadikan kita bahagia. Begitu juga misalkan seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dalam keadaan masih miskin, tapi dengan keberkahan ini, dengan solusi yang diberikan oleh Allah ini, kemiskinan kita tidak menjadikan kita menjadi orang kafir, tapi kemiskinan kita akan menjadikan kita tambah dekat dan tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini memberikan 40 ini di dalam sebuah kitabnya yang kita bawa ini adalah yang kita sampaikan tadi, yaitu Al-Barokah fi Fadli Sa'i wal Ahrokah wa yama yunji bi idnillahi ta'ala minal halakah. Yang pertama, beliau pengarang kitab ini memberikan satu solusi agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqwallah taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pengarang kitab Al-Barokah ini mengutip sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk desa, penduduk bumi, penduduk kota amanu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama', benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, akan membukakan kepada mereka barakatim minas sama', keberkahan-keberkahan dari langit, wal ardi dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memberikan kabar baik kepada kita. Allah memberikan promosi kepada kita bahwa seandainya kita mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu kepada kita bukan cuma satu barokah, tapi barokat, keberkahan-keberkahan, yang mana keberkahan ini sudah kita definisikan yang tadi, yaitu sebagai solusi. Yang jauh menjadi dekat, yang sedikit menjadi banyak, yang sulit akan menjadi gampang. Bukan cuma keberkahan-keberkahan dari satu arah, tapi minas sama, dari langit, wal ardi dari bumi. Sehingga seandainya kita mau berpikir, mau objektif, mau sadar, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi kepada kita. Ternyata ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah bukan cuma menguntungkan Allah, tidak menguntungkan, bahkan tidak menguntungkan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ketakwaan kita ini menjadikan kita mendapatkan dibuka keberkahan, solusi-solusi dari langit, solusi-solusi dari bumi. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita kadang-kadang tidak sadar melihat para ulama, melihat para pembesar-pembesar kita. Jangan di dunia, di Indonesia ini. Kita melihat seorang ulama, kita melihat seorang alim, seorang kiai, seakan-akan beliau-beliau ini tidak punya masalah. Sehingga banyak tamunya, bahkan sampai kadang-kadang 1 hari baru ditemui. Karena apa? Karena saking banyaknya tamu, yang tamu tersebut minta solusi. Yang minta doa untuk agar sukses ininya, sukses pabriknya, sukses ininya, sukses taninya, agar dijauhkan dari penyakit ini dan itu dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ulama ini apakah tidak punya masalah. Kita ingat terhadap penjelasan yang tadi bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah. Setiap hidup pasti punya masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup semua masalah-masalah seakan-akan tidak punya masalah para ulama tersebut, para alim, amil tersebut, sehingga beliau memberikan solusi kepada 100 orang, bahkan ribuan orang, bahkan jutaan orang yang tiap hari datang untuk minta doa, minta solusi kepada beliau. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada orang yang mau takwa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi, jalan keluar. Sebenarnya 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan ini. Coba kenapa kita ini masih bingung? Kenapa kita ini masih ruwet? Kenapa kita ini masih galau, masih mengadu, dan masih banyak masalah yang kadang-kadang masalahnya lebih besar daripada masalahnya ulama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma ngasih solusi, bahkan ditambahi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang mau bertakwa kepada Allah tersebut dikasih rezeki dengan rezeki yang tanpa diduga-duga. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita tentang masalah ketakwaan ini, tentang masalah solusi yang diberikan oleh Allah saat yang satu ini, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas ittakhadhu taqwallahi tijaratan ya'tikumur rizqa bila bid'ah wala tijarah. Wahai manusia, jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini tijaratan sebagai modal dagangan. Ya'tikumur rizqa bila bid'ah wala tijarah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki kepada kamu bila bid'ah wala tijarah, dengan tanpa usaha dan modal. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan ittaqullah dalam khutbah-khutbah khotib di setiap hari Jumat ketika kita sholat Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau yang lainnya. Terus bagaimana takwa yang untuk kita sebagai orang awam ini? Yang sebagian ulama yang mungkin untuk kita sebagai orang awam agak sulit untuk melakukan, yaitu definisi takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Mungkin ketika definisi ini kita amalkan, mungkin terlalu berat kepada kita sebagai orang awam. Mungkin sederhananya ada sebagian ulama yang memberikan solusi untuk kita tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sebagai dengan perantara takwa ini solusi yang diberikan oleh Allah akan nyampai kepada kita
sehingga masalah-masalah yang semakin hari tambah hari, masalah ini tidak akan putus kecuali ketika ajal menjemput kita. Yaitu sebagian ulama memberikan definisi, memberikan cara, yaitu solusi takwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan amal, pekerjaan, apa saja itu, maka yang harus kita pertanyakan di dalam sebelum kita melaksanakan amal tersebut, di awal kalimat atau di awal pertanyaan adalah apakah ini boleh? Apakah ini sesuatu hal yang diizinkan oleh Allah? Apakah ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa NTV yang Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV Qalbun Salim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu keberkahan atau solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiapkan untuk kita, yang dihidangkan untuk kita, sehingga monggo kita berebut layaknya seperti yang tadi kita sampaikan, seperti mall atau supermarket yang besar, atau sebuah showroom yang memberikan diskon besar-besaran. Kita pasti berebut kan mendapatkan harga yang 1 miliar menjadi 500 juta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidangkan sebuah solusi? Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ulangi lagi, monggo jangan diribetkan masalah takwa ini. Kita bergampang untuk melaksanakan ketakwaan ini dengan berusaha ketika kita mau melaksanakan sesuatu, ada pertanyaan di dalam hati kita, ada pertanyaan untuk kita, apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh. Seandainya boleh, monggo kita dengan bahagia melaksanakan sesuatu tersebut. Ketika sesuatu itu tidak diperbolehkan oleh Allah, karena kita tidak mungkin di dunia ini mau tidak mau kita harus ikut aturan. Mau tidak mau kita harus ikut aturan, bahwa aturan di dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Kita tahu misalkan dari polisi. Kita tahu ada lampu merah. Kenapa harus ada lampu merah? Kenapa harus ada aturan? Diatur hanya sekedar oleh seekor atau sesuatu, diatur oleh lampu. Yang lampu ini bukan makhluk hidup, yang lampu ini bisa diatur oleh orang lain. Kenapa harus ketika lampu merah ini kita harus berhenti? Ketika lampu kuning harus begini, lampu hijau baru harus begini. Ketika kita masuk sebuah proyek atau sebuah rumah atau sebuah tempat, kita harus mengikuti aturan tersebut dan sudah diatur oleh yang punya rumah dengan aturan bahwa ketika kita mengikuti aturan sama, ketika kita mengikuti aturan akan selamat dan akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Sama ketika kita sekolah mulai dari SD, SMP sampai tingkat universitas, itu juga ada aturan. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi harus kita benar-benar kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah aturan sekaligus adalah sebuah solusi yang agar kita ini mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yaitu masalah-masalah di dunia ini akan mendapatkan solusi yang benar-benar membahagiakan kita, membahagiakan pasangan kita, membahagiakan keluarga kita, dan membahagiakan anak cucu kita. Jangan sampai solusi atau keberkahan ini kita menyimpulkan sesuatu, menyimpulkan yang salah kaprah. Kita menerima ketika negara ini buat aturan, bahwa ini harus begini, harus gini. Kita tahu bahwa itu adalah sudah diatur sedemikian rupa, sudah musyawarah bahwa semuanya adalah untuk kemaslahatan.
Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Sekali lagi, monggo kita ambil solusi yang pertama ini, yaitu takwa kepada Allah dengan berhusnudzon, dengan berprasangka baik bahwa itu adalah membahagiakan kita. Ketika kita mengamalkan sesuatu ternyata dilarang, monggo kita cari solusi yang sekiranya sesuatu tersebut kita tidak melaksanakan. Loh, kenapa kamu tidak melaksanakan ini? Oh iya, karena ini sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Dan Allah bikin aturan ini bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk membahagiakan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana setelah kita mau melaksanakan sesuatu, oh ternyata ini tidak ada, kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Apakah ini aturan yang diperbolehkan oleh Allah? Apakah ini aturan yang dilarang oleh Allah? Kalau tidak, alhamdulillah Indonesia ini, negara kita tercinta ini tidak sepi dari ulama. Setiap kampung ada ulama yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Yang setiap kampung, bahkan di Indonesia ini setiap RT, setiap dusun, setiap RT, setiap RW itu ada ulama yang siap untuk menjawab apa pertanyaan kita. Ketika kita tidak tahu, tanya. Ketika oh ini tidak boleh, kita dengan husnudzon kepada Allah, alhamdulillah kita dikasih jawaban oleh Allah melalui ulama ini, dan dengan lapang dada, dengan legowo kita meninggalkan sesuatu tersebut. Dan ketika perlu diketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa NTV Qalbun Salim yang berbahagia, ketika kita berjuang, ketika kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu aturan Allah Subhanahu wa taala itu baik, maka ketahuilah Allah juga akan memperhatikan kita, akan mendahulukan kita, apa saja kebutuhan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendahulukan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan hal ini tidak boleh menurut Rasulullah, kita mengutamakan, maka jangan khawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan solusi barokatin minas sama. Bayangkan, keberkahan solusi dari langit wal ardi, dan dari bumi. Bukan cuma satu solusi saja, beberapa solusi yang banyak yang kita akan terima dengan senang hati. Bagaimana ketika kita punya presiden yang kita cintai, misalkan punya gubernur, punya orang besar yang kita cintai, ketika kita punya bos misalkan, ketika bos punya kepentingan dan punya aturan, karyawan atau wahai rakyat, ini tidak boleh kita laksanakan atau kita turuti perintah tersebut dengan lapang dada, dengan hati gembira. Tentunya bos kita, tentunya presiden kita, tentunya orang di atasan kita itu akan perhatian, ini adalah orang yang baik, ini adalah karyawan yang baik, ini adalah orang yang baik yang harus kita pertahankan. Begitu juga kita ketika kita menjadi juragan, ketika menjadi bos, ketika kita menjadi atasan, yang terbayang di dalam pikiran kita kepingin punya karyawan yang nurut, yang baik kepada kita. Walaupun kita tidak ada, ini fulan, ini pak, ini cak, ini kang, lakukan, ini mbak, lakukan, siap bos, dikerjakan. Ketika kita menjadi bos, kita lihat di CCTV ternyata karyawan kita, ketika anak buah kita melaksanakan sesuai dengan perintah kita, apa yang terbesit di dalam hati kita? Pasti senang dan akan punya angan-angan akan menaikkan gajinya minimal. Kalau kita orang baik, akan menaikkan pangkatnya minimal kepada orang yang nurut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat anak buah, ketika disuruh fulan bin fulan, ini kerjakan, siap bos. Tapi ternyata ketika kita melihat CCTV, ternyata sebaliknya karyawan ini tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Apa yang ada, apa yang terbersit di dalam hati kita, mesti kita marah, mesti kita emosi, mesti kita benci. Minimal walaupun kita dia ungkapkan, minimal anak ini harus keluar
dari saya, harus keluar dari kantor saya. Itulah yang diberikan kepada orang-orang yang selalu menuruti kita, baik kepada kita, dan kita akan mengusir, kalau kita ngomong kasar, kalau kita akan memberhentikan orang-orang yang tidak nurut kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, pemirsa NTV Qalbun Salim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai orang yang seperti itu berbahagia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dalam pertemuan ini, mari kita pahami kata-kata barokah yang selama ini kita pahami bahwa keberkahan itu adalah hanya sekedar ucapan-ucapan yang untuk nambah agar kita menjadi sosok yang ahlu sunnah wal jamaah. Tidak. Ternyata barokah ini adalah solusi yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan dari nakli. Yang tadi kita dari akli, sekarang dari nakli. Monggo kita gabungkan akli dengan nakli. Yang kesimpulannya adalah barokah, kita ulangi, adalah faudun ilahiyun ja'alahullahu liman sya'a wa lima sya'a. Idza asaba as-su'bata tasahalat wa idza al-bu'data taqarrabat wa idza al-qali wa idza asaba al-qalilata takatsarat. Keberkahan adalah anugerah ilahi yang diberikan oleh Allah kepada orang, kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah, dan kepada sesuatu barang selain manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya, yang manfaatnya adalah ketika mengenai sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Ketika mengenai sesuatu yang masih belum ada, yang masih ada di angan-angan kita, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengenai sesuatu yang masih jauh di harapan kita, akan menjadi dekat. Dan apabila sesuatu yang sulit atau sesuatu yang jauh, akan menjadi gampang dan akan menjadi dekat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam pembahasan ini kita lanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya dengan tema tetap berlanjut, yaitu tentang masalah solusi-solusi yang diberikan oleh Allah, yang hal tersebut dibutuhkan oleh kita sebagai manusia untuk memberikan solusi agar kita menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.